Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Beberapa waktu lalu, kami telah membuat video berjudul Conversation with God atau Percakapan dengan Tuhan. Hari ini kita akan mengulas sebuah buku terkenal lainnya yang berjudul Outwitting the Devil atau Mengecoh Iblis dalam bahasa Indonesia. Percakapan dengan Iblis sudah ada setengah abad sebelum buku Conversation with God karya Neale Donald Walsch. Buku ini terkenal karena dua alasan. Salah satunya karena buku ini pernah dilarang, yaitu atas pelarangan sendiri. Artinya seusai penulis menyelesaikan buku tersebut, orang-orang terdekatnya menghentikannya untuk menerbitkan buku tersebut dengan mengatakan bahwa buku tersebut tidak boleh diterbitkan sekarang karena terlalu berbahaya. Penulis kemudian mempertimbangkannya dan merasa memang agak berisiko, lalu dia tidak jadi menerbitkannya. Pelarangan sendiri ini berlangsung selama 73 tahun lamanya dan baru diterbitkan lebih dari 40 tahun kemudian setelah kematiannya. Buku ini diterbitkan oleh ahli waris berikutnya dari konsorsiumnya. Inilah alasan lain mengapa buku yang akan kita bicarakan hari ini menjadi terkenal, yaitu penulis buku ini adalah sosok orang terkenal bernama Napoleon Hill, seorang penulis pencerahan diri asal Amerika. Napoleon Hill ini tidak ada hubungannya dengan Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis tahun 1804, hanya memiliki nama yang mirip. Napoleon Hill adalah salah satu tokoh paling terkenal di bidang pencerahan diri. Adapun yang dimaksud dengan pencerahan diri di sini adalah menemukan makna hidup, menjadikan sosok diri menjadi lebih baik, mengejar kehidupan yang lebih baik, dan terus-menerus meningkatkan diri. Inilah pencerahan diri seorang Napoleon Hill. Belakangan, salah satu cabangnya berkembang menjadi The Science of Success atau ilmu sukses sekarang. Napoleon Hill adalah orang pertama yang menyusun ilmu kesuksesan, pencetus dan pemimpin generasi pertama. Napoleon Hill lahir pada tahun 1883 dari keluarga miskin yang tinggal di satu kamar pondok kayu di Virginia Barat Daya, Amerika Serikat, dan meninggal pada tahun 1970 pada usia 87 tahun. Menurutnya, sebenarnya tidak ada catatan yang relevan pada saat itu, hanya mengandalkan autobiografinya. Menurut pernyataannya sendiri, dia dilahirkan di keluarga yang buta huruf, kondisi ekonomi juga memprihatinkan. Napoleon terus belajar dengan tekun hingga akhirnya masuk perguruan tinggi. Namun biaya kuliahnya cukup mahal, jadi dia mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai reporter surat kabar untuk majalah Bob Taylor. Tugas pertamanya adalah menulis kisah sukses orang-orang Amerika yang terkenal. Dan tugas pertama yang diberikan Bob Taylor kepada Napoleon telah mengubah arah hidupnya. Kisah hebat ini berawal ketika Napoleon yang berusia 25 tahun saat itu mewawancarai Andrew Carnegie, Raja Baja dan salah satu pria terkaya di dunia kala itu. Saat itu, Andrew Carnegie telah menjanjikan Napoleon waktu untuk wawancara selama 3 jam. Namun ternyata wawancara itu berlangsung selama 3 hari. Raja Baja raksasa itu membalik ide wawancara dan malah mewawancarai reporter muda itu. Selama 3 hari, Andrew Carnegie berusaha meyakinkan Napoleon dengan ide untuk menyusun sebuah filosofi kesuksesan orang-orang biasa pertama di dunia melalui wawancara dengan para pebisnis dan pengusaha sukses lainnya. Satu-satunya janji Carnegie dalam mendukung upaya itu adalah dengan menyediakan surat pengantar dan biaya perjalanan. Untuk biaya finansial lainnya, Napoleon harus menanggungnya sendiri.
Apakah Hill menerima tantangan dari Carnegie saat itu? Keheningan memenuhi ruangan di rumah Carnegie. Napoleon tidak berbicara selama 29 detik dan kemudian dia langsung menjawab dengan iya. Carnegie memegang stopwatch di tangannya dan jika Hill ragu selama 60 detik, maka kesempatan untuk mengejar tantangan yang diajukan tidak lagi menjadi miliknya. Carnegie percaya bahwa pria yang lambat dalam memutuskan sesuatu hal juga akan lambat dalam mengambil risiko dalam mengejar impian jangka panjang mereka. Dan penelitian ini, ia menerbitkan 8 volume buku pertama pada tahun 1928 yang berjudul The Law of Success. Kemudian merilis buku Think and Grow Rich yang terkenal. Sejak ia merilis buku Think and Grow Rich pada tahun 1937, banyak sekali miliarder menggunakan prinsip kesuksesan Napoleon Hill untuk mencapai kesuksesan. Buku-buku itu dianggap sebagai buku self-help, pengembangan diri yang terlari sepanjang masa dan terjual lebih dari 100 juta buku di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa. Napoleon dianggap sebagai the kingmaker of millionaires atau raja pencetak miliarder dan salah satu pemikir paling berpengaruh abad ini. Filosofi kesuksesannya telah menginspirasi banyak tokoh besar seperti Norman Vincent Peale, penulis Positive Thinking, Anthony Robbins, Oprah Winfrey, dan banyak lagi tokoh-tokoh hebat di seluruh dunia. Napoleon Hill juga merupakan penasehat terpercaya dua presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, bisnis dan industri negara ini berhutang budi pada Napoleon Hill. Kita adalah penguasa dari takdir kita, kapten dari jiwa kita, karena kita punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran secara penuh, kata Napoleon Hill. 20 tahun penelitian, interview dan temuan Napoleon Hill. Masing-masing pengalaman rata-rata 504 pria dan wanita yang sukses adalah 50 tahun yang mencakup keseluruhan bisnis Amerika, industri dan seni. Jadi bila digabungkan secara kolektif, maka telah terkumpul 25.000 tahun pengalaman melalui percobaan dan error atau proses jatuh bangun. Dr. Napoleon Hill berhasil menyusun ilmu kesuksesan atau Science of Success. Tugas itu menuntut kolaborasi lebih dari 500 orang tokoh-tokoh sukses Amerika yang telah meraih ketenaran dan kekayaan dari pencapaian mereka. Para tokoh sukses dan pemimpin terkemuka Amerika ini terdiri dari Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat; William Howard Taft, Presiden Amerika Serikat; Henry Ford, pendiri perusahaan Ford Motor; Thomas A. Edison, penemu terbesar Amerika, dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, adalah salah satu buku motivasi bisnis terbaik sepanjang masa. Buku yang diterbitkan pada tahun 1937 itu menjadi kaya dengan berpikir. Itulah maksudnya. Buku ini berisi 13 prinsip kunci untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan dalam hidup, sekaligus menjelaskan cara menggapai sebuah kesuksesan. Ada beberapa faktor yang dapat membantu kita dalam menggapai kesuksesan, yaitu faktor dorongan, motivasi, kreativitas, ketekunan, dan stimulus eksternal. Seseorang yang ingin sukses harus memiliki kemauan dan keyakinan positif dalam diri. Mereka harus percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menggapai tujuan dan mimpi yang sudah ia tetapkan dalam hidupnya. Namun seusai menulis buku Outwitting the Devil atau mengecoh iblis dalam bahasa Indonesia, orang-orang dekatnya menghimbau Napoleon untuk tidak dipublikasikan karena terlalu mengerikan. Buku Outwitting the Devil yang kita bicarakan hari ini adalah untuk menjelaskan masalah terkait di atas. Ada yang mengatakan
bahwa semangat mereka seketika berkobar setelah membaca buku Think and Grow Rich. Mereka merasa akan sukses selama mengikuti pedoman dalam buku ini. Tetapi setelah dipraktekkan, mereka mendapati ternyata sulit, tidak semudah itu, sehingga banyak orang bertanya-tanya, jangan-jangan buku ini bohong. Lagi pula, agak mirip seperti hukum ketertarikan. Hukum tarik-menarik di sini adalah kepercayaan dalam gerakan spiritual pemikiran baru yang percaya bahwa pemikiran positif dan negatif memberikan pengaruh pada pengalaman positif dan negatif terhadap kehidupan seseorang. Maka Napoleon pun menulis buku Outwitting the Devil ini di tahun kedua, menjelaskan kepada Anda mengapa Anda tidak bisa sukses. Namun setelah membaca buku ini, anggota keluarganya mengimbau Napoleon untuk tidak menerbitkannya karena dalam isu buku itu bersinggungan dengan beberapa pantangan pada saat itu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak masalah. Selanjutnya kami akan ceritakan sejenak apa isi buku ini yang membuatnya menjadi buku terlarang. Isi dari pengantar buku ini lumayan panjang, memperkenalkan tentang perjalanannya dalam menulis buku tersebut. Napoleon Hill mengatakan bahwa pada tahun 1929 ia mengalami depresi hebat. Ia pun terjerumus ke titik terendah dalam hidupnya. Semua uang tabungannya disimpan di bank, sementara bank tersebut gulung tikar dalam semalam. Dan kekayaan yang dia kumpulkan di paruh pertama hidupnya lenyap begitu saja. Dia mengalami depresi selama 3 tahun karena kejadian ini. Harap dicatat, bukan karena pukulan sekecil itu lalu dia tidak mau bekerja keras lagi. Tetapi lingkungan pada saat itu tidak memungkinkannya untuk bekerja keras dan sukses lagi. Dalam depresi besar saat itu, sekeras apapun Anda berusaha, itu sia-sia saja. Kemudian suatu hari ketika depresi menghimpitnya, dia pun menghubungi iblis dengan cara uniknya. Dia tidak secara eksplisit menyebutkan metode ini di dalam buku. Dia hanya mengatakan, "Saya menggunakan suatu cara khusus, yaitu kata sandi untuk menghubungi iblis. Itu seperti nomor telepon iblis yang akan terhubung dengan nomor ini." Sang penulis menuturkan bahwa banyak orang mungkin bertanya-tanya setelah membaca buku ini, yaitu apakah iblis yang disebutkannya itu iblis sungguhan atau hanya imajinasinya. Sejujurnya, saya sendiri juga tidak tahu, kata Napoleon. Tapi terlepas benar atau tidak, itu tidaklah penting. Yang penting ialah apa yang dia katakan dan pesan yang disampaikan itu sangat berharga. Jadi setelah mengatakan ini, dialog pun dimulai. "Tuan Iblis, saya telah menemukan cara untuk menghubungi Anda," kata penulis membuka percakapan. "Hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal sederhana. Apa Anda bisa menjawabnya dengan jujur?" "Ya, boleh saja. Tapi tolong jangan panggil saya Tuan Iblis. Harap panggil aku yang mulia." "Atas dasar apa dan mengapa saya harus memanggil Anda yang mulia?" kata penulis balik bertanya. Sebenarnya, setelah membaca keseluruhan buku ini, Anda akan merasa sikap sang penulis penuh permusuhan terhadap iblis ini. Dia merasa kondisinya saat ini disebabkan oleh iblis ini, jadi dia tidak bermaksud menganggapnya sebagai objek dewata atau pemujaan. Jika dicermati, banyak nada bahasa yang bersifat menyerang, bukan bahasa yang begitu hormat. Iblis menjawab, "Aku mengendalikan 98% manusia di dunia ini. Menurut Anda, apakah aku tidak layak disebut yang mulia? Lalu siapa yang tidak bisa dikendalikan? Hanya 2% manusia yang tidak bisa dikendalikannya. Siapa saja yang tidak bisa dikendalikan, nanti akan kita bicarakan." Penulis kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda punya bukti bahwa Anda mengendalikan 98% manusia?" "Banyak sekali buktinya. Jika kau ingin tahu,
"Harap panggil saya Yang Mulia," kata iblis. "Baik Yang Mulia," kata penulis. Penulis lalu berkata, "Tolong beritahu saya dulu di mana Anda, seperti apa wujud Anda." "Aku tidak berwujud, aku terdiri dari energi negatif," kata iblis sambil tertawa. Sang iblis melanjutkan, "Dunia ini mempunyai separuh energi positif dan separuh energi negatif. Baik materi maupun energi terbagi menjadi separuh positif dan separuh negatif. Dan aku terdiri dari separuh yang negatif itu. Aku menghuni tubuh semua orang yang memiliki energi negatif." "Oh, kalau begitu, saya mungkin sudah mengerti. Maksud Anda adalah bahwa Anda terdiri dari separuh dari alam semesta ini, baik itu materi atau spiritual. Anda menduduki setengahnya, bukan? Jika tidak ada Anda, maka tidak ada alam semesta. Bukankah begitu maksudmu?" "Benar sekali," kata iblis mengiyakan. Penulis kemudian bertanya lagi, "Jika Anda menduduki setengahnya, lalu apa yang setengahnya lagi?" Iblis berkata bahwa separuh lainnya adalah musuhnya, yaitu yang kerap manusia sebut sebagai Tuhan. "Oh, kalau begitu, menurut pernyataan Anda dan Tuhan membagi dunia ini secara merata, bukan?" tanya penulis. "Bukan menurut pernyataanku, tapi memang begitulah faktanya," kata iblis. "Dan lambat laun kau akan memahami bahwa semua yang aku katakan itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan aku juga bukan keberadaan menakutkan seperti yang kalian bayangkan." Sampai di sini, perasaan sang penulis pun mulai bergolak. Jika Anda bukan keberadaan yang menakutkan, lantas bagaimana semua bencana dan kemalangan di dunia ini bisa terjadi? Aku tidak memungkiri, akulah yang menyebabkan semua bencana itu. Tetapi ini adalah pekerjaanku, dan aku bangga karenanya. Aku sedang menyelesaikan pekerjaanku, kata iblis. Dia menuturkan bahwa dia mengendalikan semua hal negatif dan buruk di dunia ini, termasuk pikiran negatif kalian. Penulis kemudian bertanya lagi, "Bagaimana cara Anda mengendalikan pikiran kami? Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengendalikan 98% manusia di dunia." "Itu sangatlah sederhana. Aku hanya perlu menanam benih energi negatif dalam pikiran kalian. Dan ketika benih itu tumbuh perlahan, dan ketika melampaui energi positif, maka aku dapat mengendalikan pikiran kalian. Dan jenis bibit ini banyak sekali. Salah satu yang paling suka aku gunakan adalah rasa takut." "Lalu apa saja yang termasuk dalam rasa takut ini?" "Ini mencakup kemiskinan, penderitaan, penuaan, patah hati, dan ketakutan terbesar dalam hidup manusia, yaitu kematian," kata iblis. "Selama Anda memiliki emosi negatif apapun, aku dapat merasuk ke dalam hati Anda dan mengendalikan pikiran Anda." Iblis mengatakan bahwa 98% manusia di dunia mempunyai satu atau lebih rasa takut. Jadi, dia mengendalikan 98% manusia di dunia. Iblis menuturkan bahwa meski lawannya juga berusaha keras menanamkan pemikiran positif, namun dia jelas telah gagal dan dia sama sekali bukan lawanku. Tentu, aku juga mengakui tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pikiran seseorang. Hanya saja semakin banyak energi negatif di dalam hatinya, semakin mudah bagiku untuk mengendalikannya. Aku sangat suka tinggal di tempat yang penuh energi negatif ini, kata iblis. Penulis lanjut bertanya, "Bisakah Anda berbicara tentang sisi Tuhan, yaitu lawan Anda? Seperti apakah keberadaannya itu? Mengapa kekuatan kendalinya begitu lemah?" "Tuhan sangat bertolak belakang denganku," kata iblis. "Dia mengendalikan semua emosi positif di dunia ini, yaitu cinta kasih, keimanan, atau harapan dan semacamnya yang kerap kalian rasakan. Selain itu, Tuhan juga mengendalikan hukum alam di dunia ini,
membiarkan segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai hukum yang tetap dan mencapai keseimbangan. Sementara aku sama sekali tidak tertarik untuk mengendalikan semesta alam. Aku hanya mengontrol pikiran makhluk hidup, terutama pikiran manusia, yang membuatku semakin kuat. Jadi aku adalah keberadaan yang paling kuat dalam bidang pemikiran. Iblis melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena dia mengendalikan rasa takut untuk meningkatkan energinya, jadi menciptakan rasa takut adalah pekerjaannya yang paling penting, seperti misalnya menciptakan perang. Pada titik ini, satu hal yang paling menakjubkan dalam buku ini terjadi di area ini, yaitu ketika iblis menyinggung tentang perang. Dia membocorkan sedikit informasi bahwa dia sedang merencanakan perang dunia saat ini dan itu akan segera terjadi. Buku ini ditulis pada tahun 1938 dan Perang Dunia II pecah pada tahun 1939 setahun kemudian. Dengan kata lain, apa yang dikatakan iblis itu memang benar adanya dan buku ini adalah buku nubuatan. Jadi sangat mungkin yang dihubungi sang penulis kali ini adalah iblis yang sebenarnya. Iblis ini mengetahui banyak hal dan dia juga yang menyebabkan perang. Iblis mengatakan bahwa selain menciptakan peperangan, ada satu hal yang sangat disukainya, yaitu menciptakan kemiskinan. Kemiskinan secara psikologis bisa memicu banyak orang ketakutan, dan kemiskinan bisa membuat orang-orang kehilangan kemampuan berpikir. Iblis dapat dengan mudah mengendalikan orang-orang ketika mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri. Karena itu, iblis akan berusaha untuk mencegah orang-orang memperoleh kekayaan. Anda merasa sulit mencari uang karena ulah iblis. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk membuat Anda tetap dalam keadaan miskin. Dalam keadaan seperti ini, maka Anda tidak dapat berpikir normal. Tentu saja, kata iblis, selain perang dan kemiskinan, dia punya terlalu banyak cara lain. Misalnya nafsu, yang paling suka iblis gunakan dalam nafsu ini adalah nafsu makan, nafsu seksual, nafsu serakah, kemalasan dan keangkuhan semu. Selain itu, iblis juga kerap menggunakan emosi negatif, seperti amarah, rasa benci dan sikap permusuhan. Dan agar manusia selalu terobsesi dalam harapan, iblis akan berusaha untuk mencegah manusia memuaskan keinginannya, membuat harapan mereka tidak terwujud. Inilah pekerjaan terbesar iblis. Berhubung ceritanya cukup panjang, tim kami membagi cerita ini menjadi 2 episode. Dan untuk episode hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.